Bandos. Bandos. Sakura suka bandos. Sebelah. 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 Sebelah apa 10? Sebelah. Oh, sebelah. Sebelah, ya. 今まで食べた全部の料理が好きです。カンクンも好き。 Kangkung. 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 Ya. Yes. Sakura juga suka kangkung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Prima Panji Nugroho di Bincang SMK Gondang. Pada episode pertama kali ini, SMK Gondang kedatangan tamu dari Jepang. Nanti kita akan berkenalan, kita akan menanyakan perihal beberapa hari di SMK Gondang. Tapi juga kita akan mendatangkan guru bahasa Jepang SMK Gondang, yaitu Ibu Ade Ika Agustin. Ya. Kemudian siapa tamu yang kita tunggu-tunggu dari Jepang? Dia adalah, kita sambut semuanya, Sakura Yamashita. Sakura, SMK Gondang Yokosu. ありがとうございます。 Karena saya dibantu Bu Ade untuk mentranslate bahasa Jepang, jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kami tujukan ke Sakura, namun akan dijelaskan oleh Bu Ade. Ya. Bisa dimulai Bu Ade? Bisa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Sakura, Yes. bagaimana pengalamanmu mengajar di SMK Gondang? Hai, SMK Gondang no keiken wa dou desu ka? そうですね。1ヶ月間、厳密に言えば3週間ここで教えるっていう経験をさせていただいたんですけど、すごい貴重な経験、まずは海外で教えるっていうのがすごい貴重な経験でしたし、そこから生徒の皆さんから、先生の皆さんからいろんなことを学びました。はい、とても私にとって実り大きい経験となりました。はい。 Hai. Pada pertemuan pertama, hari pertama dia merasa gugup dan canggung karena baru pertama kali datang ke Indonesia dan bertemu dengan siswa-siswa dan guru di SMK Gondang. Tetapi untuk berikutnya siswa-siswa dan guru memberikan pengarahan kepada dia dengan baik, menyapa dan sangat welcome kepada Sakura. Jadi dia merasa nyaman dan tenang di sini. Oke, tadi disampaikan bahwa hari pertama mengalami kendala. Mungkin grogi atau canggung atau memang tidak menguasai karena memang si Sakura ini kan baru datang di Indonesia, baru pertama kali, first time ya kalau pertama kali itu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi itu dari segi bahasa, kemudian menyesuaikan dengan budaya di Indonesia khususnya Pekalongan. Kemudian yang paling perlu kita kulik adalah bagaimana beradaptasi dengan makanan yang ada di Pekalongan, seperti itu. どんな将来ですか？SMK Gondangの生活、SMK Gondangの文化と、はい、SMK Gondangの学校、Indonesia、どうやって対応したか。はい、はい、そうですね。まず、一番違うのが日本は今冬です。とても寒い。だから初めてインドネシアに着いた時暑くて、そこが一番大変でした。その気候に適応するっていうのが一番大変でした。暑い中こう過ごして、でまず朝が早いっていうところで生活リズムが日本にいた時と違うっていうところが一番大変で、そこが最初の1週間目2週間目くらいがすごいきつかったです。でもアデ先生がすごいよくしていただいて、私が病気になった時も看病していただいて、周りの人の優しさに助けられてなんとか適応できたっていう感じです。また言語ももちろん私はインドネシア語がもうほとんど話せないんですけど、アデ先生がこういつもこう間に入ってこうトランスレートしていただいたりとか、皆さん言葉が通じなくてもこう笑顔で私と接してくれるので、こう心と心が通じ合えたなっていうのを感じました。はい。なのでまとめると皆さんの優しさに支えられてなんとか適応できたっていう感じです。はい。Untuk pertama kali yang dia rasakan berbeda adalah cuaca, karena ketika di Jepang, ketika dia datang ke sini adalah cuacanya masih salju, fuyu. Sedangkan ketika datang ke sini dia langsung kaget dengan cuaca panas di Indonesia. Jadi kondisi tubuhnya agak sedikit berbeda. Jadi dia sempat sakit di sini
Kemudian ketika dia sakit, siswa-siswa dan guru-guru di sini membantunya untuk segera pulih sehingga dia cepat pulih. Dan kemudian guru-guru juga membantu dia dalam mengucapkan bahasa Indonesia dengan baik, dan dia juga belajar bahasa Indonesia di sini. Jadi dia akan segera beradaptasi. Dia segera adaptasi di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan siswa dan guru-guru yang ada di SMK Gondang. Alhamdulillah, check the relief and do your job, do your job, and job, and Panjang sekali ya Bu. Iya. Ada satu pertanyaan yang tadi belum sempat jawab soal makanan Bu. Apakah ada makanan yang kira-kira jadi favoritnya Sakura di Indonesia yang baru merasakan atau ya biasa-biasa saja seperti itu? Indonesia wa tabemono wa do desu ka? Favorit tabemono wa nan desu ka? 大好きです。インドネシアの食べ大好き。物大好きです。あ、インドネシア語で Yes. 言えます。saya suka bakso, Bakso. sate, Sate. magono, Megono. tempe, nasi goreng, mie ayam, and salak, Itu suka apa rakus itu? bandos, Bandos, Iya. bandos. Sakura suka bandos. ya, sebelah. 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 Sebelah apa 10? Sebelah. Oh, sebelah. Sebelah, ya. いや今まで食べた全部の料理が好きです。あ、カンクンも好き。 Kangkung. 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 Yes. Ya. Sakura juga suka kangkung. Di Jepang enggak ada kangkung. Nihon wa. Sayurnya apa Bu di Jepang biasanya? Ya, saya wa nan desu ka? Nihon no sa. あー、ほうれん草、スピナッチ、 Spinach, Oh, bayam. bayam, popaye. キャベツ。 Bayam. Salada desu ne. Satu yang paling disukai Bu, Ichibang suki desu ka? Indonesia no tabemono. バクソ、 Bakso. バクソサテ。 bakso sama Sate. sate. Makanan yang paling disukai orang Jepang, khususnya Sakura itu bakso sama sate. Kayak Obama ya Bu ya. Baik, terima kasih. Kemudian di Jepang Sakura sudah mengajar belum Bu? Nah, Nihon wa oshiemasu ka? Oshiemashita ka? あ、日本で。ははいい、私は大学で教職課程を取っています。なのでそこでもちろん授業の中で模擬授業として授業を作って教えることもありましたし、教育実習っていうものがあって自分の母校の高校に戻って1ヶ月間授業を行いました。高校3年生に向けて英語の授業を行いました。あとは、大学1年生の時から4年間塾で中学生と高校生に英語を教えています。 Ya. Untuk di Jepang, ketika sekarang dia mengajar bahasa Inggris di sana untuk bimbel. Jadi kayak tambahan jam pelajaran. Dulu pas semester 1 beliau pernah mengajar bahasa Inggris juga pada kelas SD dan SMP. Kalau yang sekarang khusus kelas SMA. Gitu. Otomatis kan ada perbedaan Bu. Bagaimana mengajar di Jepang, bagaimana mengajar di Indonesia. Kita mengesampingkan sisi bahasa ya. Kita mengesampingkan sisi bahasa. Mungkin cara penangkapan atau metode yang digunakan untuk mengajar antara anak-anak di Jepang dan anak-anak di Indonesia itu seperti apa? Indonesia no oshiru, Nihon no oshiru wa nan no chigou desu ka? そうですね、違い、教室の設備はあまり変わらないです。机椅子があってプロジェクターも使えてっていう、一番の違いはまず、授業時間が違いますね。あとは授業スタイルも違います。日本の学校は絶対時間きっかりに始まってきっかりに終わります。でもこっちだとあまりきっかりに始まらないできっかりに終わらないっていう中で、そうですね、より教師に柔軟性が求められる、フレキシビリティが求められるなっていうふうに感じました。だからその場の状況に合わせて教え方を変えたりとか、その生徒のレスポンスを見てこういうふうにアプローチしようとか変えたりっていう力がより必要になるんじゃないかなっていうことを感じました。はい。Kalau mengajar di Jepang, sebelum mengajar itu biasanya guru-gurunya menyiapkan materi, kemudian mendiskusikan, baru mengajar. Dan ketika mengajar, siswa-siswanya harus aktif, jadi interaktif. Jadi kayak gurunya bertanya, siswanya menjawab, seperti itu. Ketika di sana pun siswanya diberikan waktu untuk seperti berdiskusi, jadi banyak kegiatan berdiskusi di sana untuk menyampaikan suatu topik masalah untuk diselesaikan.
Kalau di Indonesia mungkin sama kurang lebihnya, cuman kalau di sini mungkin yang dia lihat guru-gurunya sudah langsung mengajar, berarti sudah mempunyai kemampuan lebih untuk langsung mengajar. Seperti itu. Luar biasa berarti guru-guru Yes. Indonesia ya. Makanya ada tamu kita ada di Jepang ini juga istilahnya belajar juga di Indonesia ya Bu ya. Orang-orang Indonesia ada yang ke Jepang, orang Jepang ke Indonesia itu juga tujuannya untuk belajar. Nah, karena tadi sudah menjelaskan bagaimana perbedaannya. Sekarang respon siswanya seperti apa? Respon student itu. Soalnya kalau ngomong kayak Ibu, studinya gimana? Ya. Indonesia no Di Indonesia ya, di seito. Indonesia. Indonesia no seito respon modo desu ka? In English. In English. Okay. I think, in my opinion, students in SM Kangura responded well to my questions, and so I prepared for English classes. I prepared warm-up conversation in every class, and they really did well. They enjoyed talking, although they're using Google Translator, but they could speak in English. So I think their response would be pretty much great, and. Yes, they participated in my class in a high spirit. Yes, I really appreciate that. Yes. Ya, jadi siswanya ketika dia mau mengajar, dia menyiapkan materi dulu. Dia khususnya belajar untuk mengajar bahasa Inggris. Jadi dia menyiapkan materi dulu, kemudian setelah itu dia mengajarkan bahasa Inggris sesuai materinya. Siswanya sangat aktif merespon dia dan sangat baik sekali, dan dia kaget siswa-siswa di sini bisa ngomong bahasa Inggris walaupun mungkin menggunakan Google Translate seperti itu. Oke, baik Bu. Oke, tadi dari awal sudah beradaptasi, terus tahu perbedaan gimana mengajar di Jepang dan di Indonesia. Sekarang ada nggak sih selama sudah berapa minggu Bu di sini? 3 minggu lebih. 3 minggu, sudah 3 minggu Sakura di Indonesia di SMK Kundang. Ya. Ada nggak hal baru yang didapat ketika mengajar di SMK Kundang? Sebelum di sini belum pernah ada gitu. Atarashi etaku wa nan desu ka? Okay. What I gained through living in Indonesia and teaching in Indonesia. Okay. So first of all, I gained a rare experience of going abroad and teach there. So not so many people can experience this. So apply for this volunteering work and earn my money by myself, and prepare and consulted to Dejavato and ICY Japan, and I did it all by myself, and it gave me confidence, and it gave me a rare experience of teaching in Indonesia. And through my life in Indonesia, I realized how small I am, because people in Indonesia are so generous. They have big heart to welcome anybody, and to deal with any problems or any difficulties. I don't have such a big heart. I sometimes got stubborn, and I cannot deal with so many sudden happenings. So yeah, I realized that I am actually small, and I learned from Indonesian people's generosities. Yes. Oke. Untuk pertama, setiap orang itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi untuk dia, pertama kali itu kalau di Jepang, dia mengajar siswa di Jepang, itu ketika dia pernah melakukan kesalahan, itu dia panik kayak gitu. Dan siswa-siswanya pun membuat dia panik. Jadinya dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ketika di sini, hal baru yang didapat adalah siswa-siswa di sini, orang-orang di sini sangat ramah sekali dan sangat respon kepada dia. Jadi ketika dia melakukan kesalahan di depan kelas, siswanya ya tersenyum, jadi dia tidak panik, tidak kaget, jadi dia bisa melanjutkan pengajaran seperti yang direncanakan seperti itu. Jadi dia kesan pertamanya adalah, hal barunya adalah ternyata orang Indonesia itu ramah-ramah, membuat dia nyaman sehingga dia tidak merasa gugup dan panik berada di sini. Seperti itu. Oke. Tentunya kan sudah 3 minggu ya. Itu waktu yang cukup lumayan untuk beradaptasi, untuk menikmati pengalaman di SMK Kundang.
ada nggak momen paling menarik atau momen paling tidak bisa dilupakan ketika mengajar di SMK Gondang? Nggak harus mengajar Ibu, ketika apa sajalah yang ada di SMK Gondang. SMK Gondang no moment nggak arimas ka? A special moment in SMK Gondang. Buat sore night. Yes, I have so many, especially this week. So some students like prepared a message for me and then said that at the last class, and their words were so like precious, and it moved me a lot, and I am truly blessed to be that amazing students. Yes. I won't forget those moments. Momen yang tidak dapat dia lupakan adalah di minggu ini, karena minggu terakhirnya beliau di sini, itu siswa setiap kelas itu memberikan pesan terakhir yang menggunakan bahasa Inggris, jadi membuat dia terkesan dan terharu. Ya, dan dia kaget karena siswa kita ternyata bisa membuat pesan seperti itu. Terharu sampai crying sampai menangis. Luar biasa lembut sekali hatinya Sakura, I love you. Ini kan minggu terakhir, bahkan besok Sakura pulang ya. Besok hari Kamis Sakura pulang. Nah, setelah pulang dari Indonesia kembali ke Jepang, otomatis kembali ke Jepang. Kegiatannya mengajar atau masih kuliah atau seperti apa? Ato de nani yang shimasu ka? Okay. To be honest, I'm not sure about my future at this moment. But I want to be a teacher someday in my future, and through this experience of teaching in Indonesia, I started to think about becoming a teacher soon after my graduation. So after going back to Japan, I'm going to start maybe job hunting and prepare for the teacher's exam. And I will continue to write my graduate thesis, and also I'm going to participate in my professor's study. And yes, so I'm going to study further about English education and English methodologies, teaching methodologies, and SLA theories as well. Jadi setelah nanti pulang dari sini, dia akan melanjutkan kuliah dan kemudian dia akan tetap mengajar bahasa Inggris di kampusnya. Kemudian mungkin dia nanti akan melanjutkan kuliah ke S2 untuk penelitian sebagai kayak profesor seperti itu. Sudah itu tadi aku sudah itu Pak. Oh, berarti Miss Sakura ini masih proses studi ya, kuliah ya, masih kuliah ya. College, setelah ini kembali ke Jepang untuk melanjutkan S1-nya, kalau di Indonesia S1. Kemudian mau melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya S2, S3 dan selanjutnya seperti itu. Good luck, oke. Kemudian kan dulu pernah ada Bu ya beberapa kali orang Jepang ke sini. Tapi kali ini saya tertarik dengan Miss Sakura karena teman-teman juga nanti melihat bahwa Miss Sakura ini punya wajah yang tidak Jepang-Jepang banget gitu loh. Nah, saya penasaran apakah ada keturunan di luar Jepang. Miss Sakura lebih ke bule ya, lebih ke bule seperti itu. Bisa disampaikan? Your face is mixed. Yes, because my father is American and my mother is Japanese. But I was born and brought up only in Japan for 22 years. And also my father came to Japan when he was 20 something, and he's been living in Japan more than 30 years. So my nationality is Japanese and my first language is Japanese. Yes, and then I started learning English from junior high school. Oke, jadi dia memang ada blasteran, ayahnya Amerika, ibunya Jepang, tapi dia tumbuh dan lahir di Jepang selama 22 tahun dan kewarganegaranya adalah Jepang. Berarti bahasa Indonesia itu blasteran ya Bu ya? Iya, blasteran. Oke, pertanyaan terakhir Bu, yang kadang juga saya pribadi bertanya-tanya. Kan
Miss Sakura itu bisa dikatakan volunteer ya, volunteer untuk mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia atau mungkin di negara lain. Prosesnya itu apakah ada penunjukan dari instansi tertentu di Jepang atau mendaftarkan diri dan biayanya juga sendiri atau ditanggung pemerintah seperti itu? 初めてボランティアのプログラムは話してください。Yes. そうですね、私は5歳の時に初めてアメリカに行きました。それは父の親戚に会うために行ったのであんまり記憶はないんですけど、その時はアメリカの食事が体に合わなくてげっそり痩せて帰ってきたのを覚えています。で、初めての時だけ、初めてボランティアのプログラム。ボランティア、ごめんなさい、間違えた、海外に行った。OK、ボランティアプログラムは話してください。これが初めてで。初めてどうやってボランティアのプログラムしていますか？ How do I? Yes. OK。そうですね。まずインドネシアに行きたいっていうのがまず気持ちが一つあって、それがなんでかっていうと、イギリスでインドネシア人の学生に会ってすごい感銘を受けて、すごい興味を持ってインドネシアでボランティアをしようと決めました。もともとなんでボランティアをしようかと思っていたかっていうと、大学生活の中でどこかのタイミングでなんかボランティアはその自分の経験のためにしておきたいなっていうのがあって、でも COVID でそれができなくなって、今このタイミングで行こうっていうのを思いました。で、1年前、去年の冬から計画をし始めて、でインドネシアでボランティアをやっている団体っていうのを調べて、で、自分でコンタクトを取ってメールを送って申し込んで、Zoom でミーティングをしていろいろ相談して計画してお金を貯めてやっと実現したっていう感じです。はい、自分の払いますか？自分で払いました。自分でパートタイムジョブをしてお金を貯めて自分でお金を払いました。Oke. Jadi ketika dia di sini, dia kan pas pertama pernah dia kuliah di Inggris itu selama 6 bulan. Dia bertemu dengan orang-orang yang di sana. Jadi dia merasa penasaran dan ingin menjadi relawan di Indonesia. Jadi intinya mengenal budaya Indonesia. Akhirnya dia mencari-cari tentang Indonesia. Akhirnya dia menemukan satu yayasan untuk penukaran pelajar seperti itu. Kemudian dia mencari di email, kemudian dia mendaftar, kemudian membayar, mencari semua tentang Indonesia, mencari tahu semua hal tentang Indonesia. Kemudian dia langsung bisa ke Indonesia menjadi volunteer seperti itu. Berarti semua atas dasar pribadi sendiri dan biayanya pun sendiri. Betul, biaya sendiri, dan biaya itu dia dapat bukan dari orang tua, tapi dari dia kerja part time job. Jadi di Jepang ada part time job, dia harus kerja beberapa bulan untuk bisa membayar untuk jadi volunteer. Ya, betul. Luar biasa teman-teman. Volunteer itu kan relawan ya, tapi bersedia membayar dengan uangnya sendiri. Luar biasa untuk Miss Sakura. Pijet lek. Hah? Pijet. Pijet sampingan kok. Apa bae tak lakoni. Gajinya orang nyandak Jon. Iya bener. Topine apik ki? Topine apik. Lho SMK Gondang. Iya. Sekolah terfavorit Jon. Solali yo. Anak-anaknya lebokan SMK Gondang, insyaallah disiplin, rajin, sregep. Nek daftar ngubungi siapa nek daftar? Pak Prima aku ya bisa do bae. Nomor HP engko gampang, japri aku nek ora dikusah. Sebelum kita tutup, saya minta pesan buat warga SMK Gondang, siswa-siswanya, guru-gurunya, dan semua warga SMK Gondang diberi motivasi untuk belajar seperti itu, Miss. Message Saigono message motivation for student. In Japanese. Yes. Japanese. Okay. SMK ゴンダの皆さんに向けて、SMK ゴンダの皆さん、1ヶ月本当にお世話になりました。皆さんの大きなハートと優しさから私はたくさんのことを学びました。インドネシアの皆さんとてもピュアです。ピュアでおおらかで寛容で、人情にあふれた国だと思っています。ね、本当に貴重な経験をさせてくださってありがとうございました。そして私を温かく迎え入れてくれて本当にありがとうございました。皆さんのことはずっと忘れません。Untuk siswa SMK Gondang, Sakura mengucapkan terima kasih sekali dan telah merawat Sakura selama ini, dan kalian telah berbuat baik selama ini kepada Sakura.
dan pesannya yaitu untuk kalian tetap belajar, tetap tekun dalam belajar karena kalian mempunyai hati yang baik, hati yang besar, jiwa yang kuat dan tekun dalam belajar. Jadi tolong jangan menyerah untuk segera terus belajar. Pesan yang luar biasa. Thank you Sakura, thank you Sakura. Itu pesan untuk kita semua dari Miss Sakura. Di SMK Gudang juga mengucapkan terima kasih Sakura bersedia mengajar di sini. Kami juga hanya bisa mendoakan semoga sukses ke depan, semoga meraih gelar-gelar yang diimpikan dan semoga bisa kembali ke Indonesia lagi untuk kita bermain-main lagi. Baik teman-teman, itulah obrolan singkat bersama Miss Sakura dari Jepang. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan karena keterbatasan waktu. Jadi poin-poin yang sudah kami susun sudah bisa tersampaikan ke Miss Sakura. Dan Miss Sakura besok siang pulang ya Bu ya? Iya, Besok go home, go Japan. Yes. Besok pulang, kami mendoakan semoga selamat sampai di Jepang kembali dan melanjutkan studi yang diinginkan. Akhir dari podcast ini, saya Prima Panjinugroho memohon maaf bila ada kesalahan. Kita jumpa di edisi kedua di acara Bincang SMK Gudang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.